Di video kali ini saya masih akan membahas tentang herbal untuk diabetes. Teman-teman jangan kemana-mana ya, tonton video saya sampai selesai. Shumaila Cakes, kue rendah karbo yang enak. Hai teman-teman, saya Techika. Channel ini akan selalu berisi informasi seputar diabetes dan gaya hidup sehat. Buat teman-teman yang diabetes atau kepingin tahu gaya hidup sehat, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan tanda lonceng ting-tong supaya teman-teman dapat notifikasi kalau saya upload video baru. Teman-teman yang mengikuti channel saya pasti sudah menonton salah satu video saya tentang 10 tanaman herbal yang dipercaya katanya bisa membantu memperbaiki kondisi teman-teman yang diabetes. Juga pasti sudah menonton video pembahasan tentang masing-masing manfaat dan kandungan serta cara mengkonsumsi dari herbal-herbal tersebut. Nah, pembahasan kita kali ini adalah tentang yang pertama, manfaat dari herbal-herbal tersebut untuk diabetes. Dan yang kedua, bener nggak ya herbal-herbal ini bisa menyembuhkan diabetes? Yang pertama, manfaat dari herbal untuk diabetes. Herbal-herbal ini memang mengandung senyawa aktif atau bioaktif yang bermanfaat sekali untuk diabetes. Senyawa-senyawa aktifnya adalah seperti flavonoid, alkaloid, saponin, fenugresin, polifenol, katekin, ginsenosida, fenugresin, dan banyak lagi. Dikatakan bahwa senyawa-senyawa aktif atau bioaktif dari herbal ini memiliki manfaat, yaitu memberikan efek hipoglikemik atau membantu teman-teman untuk tidak mengalami lonjakan atau kenaikan gula darah. Mekanismenya adalah dengan cara menghambat penyerapan gula hasil pemecahan dari karbohidrat yang terkandung dalam makanan. Senyawa aktif dari herbal-herbal ini juga katanya bermanfaat untuk membantu menstimulasi pengeluaran hormon insulin dari organ pankreas. Kemudian antioksidannya juga katanya bisa membantu melindungi organ-organ tubuh lainnya dari radikal bebas akibat dari sering tingginya kadar gula dalam darah. Antioksidannya seperti dalam grup katekin yaitu EGCG atau epigalokatekin galat. Kemudian flavonoidnya juga katanya dipercaya bisa membantu meregenerasi sel beta pankreas dalam tubuh kita. Kemudian yang kedua, bener nggak ya herbal-herbal ini bisa menyembuhkan diabetes? Jawabannya adalah tidak. Memang herbal-herbal ini memiliki senyawa-senyawa aktif yang bermanfaat buat teman-teman membantu mengatur kadar gula dalam darah. Kalau sifatnya hanya membantu, maka herbal-herbal ini kita sebut hanya sebagai suplemen. Dan keberhasilan dari herbal-herbal ini untuk menurunkan kadar gula darah teman-teman betul-betul sangat individual, alias tergantung kepada yang pertama kondisi diabetes dari teman-teman. Kemudian yang kedua juga pola makan. Memang betul sembuh dari diabetes adalah teman-teman harus menormalkan kadar gula darahnya kembali. Namun kalau fokusnya hanya menurunkan kadar gula darah, maka kita tidak akan menyelesaikan akar permasalahan yang sebenarnya ya teman-teman. Kondisi diabetes tipe 2 adalah kondisi resistansi insulin. Resistansi artinya penolakan, dan insulin adalah hormon yang dikeluarkan oleh organ pankreas untuk mengatur kadar gula dalam darah.
Kondisi resistansi insulin atau penolakan kerja dari insulin dalam mengatur gula darah itu adalah sebetulnya bentuk pertahanan atau perlindungan dari tubuh kita karena tingginya kadar hormon insulin dan juga tingginya kadar gula dalam darah adalah racun atau toksin yang bisa merusak organ dan sistem dalam tubuh kita. Tingginya kadar hormon insulin dalam darah ini disebut kondisi hiperinsulinemia. Kondisi hiperinsulinemia ini juga yang harus kita perbaiki. Juga kita harus mengembalikan sensitivitas tubuh terhadap aksi insulin. Tingginya kadar hormon insulin dalam darah ini sebetulnya hanya sebagai respon atas selalu tingginya kadar gula dalam darah teman-teman. Selama ini fokus kita hanya menurunkan kadar gula darah dengan cara mengkonsumsi obat-obatan tradisional maupun konvensional. Memang nggak ada obatnya buat menurunkan kadar hormon insulin dalam darah. Namun kita punya cara untuk menormalkan kadar hormon insulin dan juga memperbaiki sensitivitas tubuh kita terhadap aksi insulin, yaitu dengan cara memperbaiki pola makan. Perbaikan pola makan ini adalah salah satu dari 5 tips yang saya sebutkan dalam salah satu video saya tentang gimana caranya menurunkan kadar gula darah secara alami. Kalau teman-teman mengikuti kelima tips saya tersebut, maka teman-teman selain bisa mendapatkan gula darahnya normal kembali, juga bisa memperbaiki sensitivitas tubuh kita terhadap aksi insulin. Teman-teman ikuti channel saya terus ya, karena saya akan membuatkan video tentang pola makan untuk teman-teman yang diabetes. Demikian video saya kali ini tentang herbal untuk diabetes. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa bagikan buat teman-teman lain yang mungkin membutuhkan. Oh ya, jangan lupa juga tuliskan di bawah kalau ada pertanyaan atau komentar. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Salam! Sumaila Cakes, kue rendah karbo yang enak.